Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita di Minggu 11 Juli. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Di pagi ini kami membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan merupakan perenungan untuk hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti dan bawa kami masuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang kelima. Nah perhatikan di situ perikop pada 1 Samuel pasal 5 itu, tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenhaser ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya di tanah, terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu, hanya dada Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang di Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka dan menghajar mereka dengan borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana, tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron, tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian, mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut, tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Nah, perhatikan adik-adik di sini bahwa kita melihat satu konteks bangsa Israel di zaman Samuel. Yang menjadi hakim di situ adalah Eli dan juga Samuel, tetapi Samuel masih kecil. Nah perhatikan adik-adik bahwa 1 Samuel pasal yang kelima ini mencatat keberadaan tabut Tuhan waktu itu berada di kota orang Filistin. Nah perhatikan bahwa ketika tabut Tuhan itu berada di antara orang-orang Filistin, Alkitab mencatat bahwa tangan Tuhan menekan orang-orang Filistin itu dengan hebatnya. Dan ketika tabut Tuhan dibawa dari Ebenhaser ke Asdod, mereka meletakkan di samping kuil Dagon Allah mereka tabut Tuhan itu. Nah Alkitab berkata bahwa ketika pagi-pagi mereka bangun, didapati bahwa tabut Tuhan itu jatuh di tabut Tuhan itu membuat Allah Dagon itu terjatuh. Dan apa yang terjadi juga bagi bangsa Filistin, kita lihat bahwa tadi kita membaca di 1 Samuel pasal yang kelima ini, itu dikatakan bahwa Tuhan menghajar orang-orang Filistin dengan borok-borok di situ. Nah, adik-adik perhatikan baik-baik bahwa pembacaan Alkitab kita hari ini, satu tema yang ditetapkan dari pembacaan bagi kita adalah mengenai perjanjian, atau dalam istilah Alkitab itu disebut dengan covenant. Nah, perhatikan baik-baik adik-adik, kenapa ketika tabut Tuhan dibawa kepada bangsa Filistin, justru Tuhan tidak bersahabat dengan bangsa Filistin di sana. Dan Alkitab berkata bahwa mereka ditekan oleh tangan Tuhan yang begitu hebat, bahkan borok-borok atau penyakit yang sangat hebat itu menulahi orang Filistin. Nah, adik-adik kita lihat beberapa prinsip Alkitab kenapa
kenapa orang Filistin harus ditekan oleh tangan Tuhan yang begitu hebat? Karena yang pertama, adik-adik perhatikan baik-baik bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang masuk ke dalam perjanjian Tuhan, bangsa yang memiliki perjanjian dengan Tuhan, atau bangsa yang dikhususkan Tuhan untuk menjadi bangsa imamat atau bangsa imam. Bangsa imam artinya bangsa yang dikhususkan untuk mempersembahkan korban di hadapan hadirat Tuhan melalui ibadah. Nah, perhatikan adik-adik bahwa ketika dalam kitab Kejadian Tuhan menciptakan manusia, manusia itu setidaknya itu diberikan dua jabatan. Yang pertama, kafnan. Tentang kafnan, manusia itu disebut dengan manusia perjanjian atau covenant being. Tapi yang kedua juga, manusia disebut dengan spiritual being atau makhluk rohani, makhluk yang mengerti Tuhan. Nah, dari situ kita mau belajar begini adik-adik. Kita adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan untuk mengerti Tuhan. Itu yang disebut dengan spiritual being. Kita diberikan kapasitas, kita diberikan kemampuan untuk mengerti Tuhan, serta melayani Tuhan dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, perhatikan adik-adik. Ketika kita masuk dalam dimensi spiritual being ini, kita adalah orang-orang yang memang ditetapkan untuk melayani Tuhan. Maka kalau kita lihat dalam bagian yang kita baca ini, apa relevansinya dengan, apa hubungannya dengan bagian yang kita baca ini secara khusus bagi orang Israel. Nah, adik-adik perhatikan baik-baik. Orang Israel itu ada perjanjian dengan Tuhan. Dan ketika mereka memiliki perjanjian dengan Tuhan, Tuhan mengikatkan dirinya dengan orang-orang Israel ini. Artinya ada ikatan Tuhan dengan orang Israel. Sehingga salah satu bentuk daripada ikatan Tuhan dengan orang Israel ini yaitu Tuhan memberikan tabut perjanjian Tuhan ini di tengah-tengah mereka. Dan ketika tabut perjanjian Tuhan ini ada di tengah-tengah mereka, Alkitab berkata bahwa tabut itu merupakan lambang kehadiran Tuhan. Dan itu adalah salah satu bukti bahwa mereka adalah umat perjanjian, dinyatakan dengan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Jadi ketika mereka berperang melawan orang Filistin, mereka mengambil tabut perjanjian itu, membawa tabut itu untuk berperang bersama-sama dengan mereka sebagai bukti bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, sehingga Tuhan bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Tapi dalam konteks yang kita baca, terutama dalam Samuel pasal yang kelima ini, kita lihat bahwa orang Israel itu sudah berbuat dosa dan Tuhan setidak-tidaknya tidak hadir dengan mereka dalam pertempuran melawan bangsa Filistin itu, sehingga mereka mengalami kekalahan yang sangat besar. Nah, perhatikan kenapa ketika tabut perjanjian Tuhan sampai ke Asdod, Tuhan begitu menghukum orang-orang Asdod di sana, karena yang pertama mereka tidak memiliki perjanjian dengan Tuhan. Nah, perhatikan adik-adik, kita berbicara tentang perjanjian. Perjanjian itu artinya ada ikatan antara dua belah pihak, antara manusia dengan Tuhan dan antara Tuhan dengan manusia. Nah, dari pihak Tuhan, dia berjanji dalam covenant itu, dia berjanji untuk memberkati kita sebagai anak-anaknya. Tetapi dari sisi kita sebagai orang-orang yang masuk dalam perjanjian dengan Tuhan, kita juga diharuskan untuk masuk dalam ikatan perjanjian yang disebut dengan ibadah. Nah, perhatikan adik-adik. Di sini kita merenungkan bahwa ibadah itu artinya kita masuk dalam ikatan perjanjian, melakukan sebuah bentuk ketaatan kepada Tuhan terhadap perjanjian yang sudah kita lakukan atau perjanjian dengan Tuhan. Tuhan mau memberkati kita, tetapi dari sisi kita, tugas kita itu taat, harus taat dan rajin beribadah. Nah, perhatikan adik-adik, ketika Tuhan menebus kita daripada kutuk dosa melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah perjanjian dari Tuhan. Nah, dalam perjanjian itu kita dibawa, ada sebuah penggenapan perjanjian dari Tuhan. Nah, dalam penggenapan itulah, penggenapan perjanjian melalui karya Tuhan Yesus, disitulah kita dibawa untuk masuk ke dalam keselamatan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Kita menjadi orang-orang yang akan diselamatkan. Tetapi dari sisi kita menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan, hal apa yang harus kita buat? Nah, perhatikan hal itu adik-adik. Tugas daripada kita orang-orang yang sudah diselamatkan, maka tugas kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan itu, tugas kita adalah mempermuliakan Kristus melalui hidup beribadah, rajin dan setia beribadah dengan Tuhan. Adik-adik perhatikan bahwa setiap hari kita sudah beribadah. Setiap pagi ada ibadah pagi, setiap siang juga ada ibadah sebentar, dan juga malam ada ibadah malam. Perhatikan baik-baik adik-adik. Ibadah itu membawa kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Ibadah itu memiliki suatu tujuan yang begitu hebat. Yang pertama itu menggenapi hidup kita sebagai orang yang memiliki perjanjian atau ikatan dengan Tuhan. Artinya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, beribadah dengan Tuhan,
Di situ kita masuk dalam sebuah bentuk pelayanan, tugas yang kita lakukan, yang sedang kita kerjakan melalui ibadah. Jadi ibadah itu istilah lain juga melayani Tuhan. Nah, adik-adik perhatikan baik-baik bahwa dalam kehidupan adik-adik jangan sampai ketika adik-adik datang beribadah kepada Tuhan, ibadah itu hanya sebuah bentuk rutinitas atau sebuah peraturan yang sudah dibuat oleh panti di mana kita tinggal sekarang. Jadi perhatikan baik-baik adik-adik, renungkan baik-baik bagian ini. Jangan hanya beribadah sebagai rutinitas yang ditetapkan dari panti kepada kita semua, tetapi kita harus beribadah dalam pengertian kita adalah orang-orang yang memiliki perjanjian dengan Tuhan, ada ikatan dengan Tuhan. Nah, adik-adik perhatikan baik-baik, jangan menganggap remeh ibadah. Satu pesan dari kakak di pagi hari ini, gunakan ibadah itu sebagai sebuah bentuk persekutuan yang indah dengan Tuhan, sebuah bentuk pelayanan adik-adik dengan Tuhan, sebuah bentuk ikatan adik-adik dengan Tuhan dalam hal adik-adik sedang melayani Tuhan. Ya, jadikanlah hidup adik-adik sebagai hidup yang rajin beribadah kepada Tuhan dimanapun adik-adik berada, dan apapun yang adik-adik perbuat setiap hari, tunjukkan bahwa hidup adik-adik itu adalah ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Ya, mungkin itu sedikit renungan bagi kita di pagi hari ini. Perhatikan baik-baik supaya kita dapat mempraktikkan hidup kita sebagai orang-orang yang rajin beribadah kepada Tuhan. Itu sedikit renungan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus memahami firman Tuhan yang merupakan pegangan dan pedoman, pelita bagi kaki kita dan penerang bagi setiap jalan-jalan kita. Amin buat firman Tuhan untuk hari ini. Adik-adik, mari sama-sama kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Bapa, kami sudah melakukan renungan untuk pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami agar setiap apa yang merupakan renungan kami di pagi hari ini dapat kami mengerti. Kami adalah orang-orang yang masuk dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Dalam perjanjian itu kami percaya darah Kristus sudah membawa kami masuk ke dalam perjanjian sebagai umat Allah yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus dan siap untuk melayani Tuhan dengan rajin beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Ini doa kami bersyukur kami boleh merenungkan firman-Mu pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.